Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amal ba'd. Sampai ketemu kembali teman-teman. Pada kesempatan ini saya berada di ruas jalan Kecamatan Jabon ya, ini Mojokerto. Kali ini saya akan melakukan perjalanan yaitu ke arah Pandaan, Pasuruan, melalui jalan yang tidak direkomendasikan atau belum sempat direkomendasikan oleh Google, khususnya Google Map ya. Jadi Google Map itu hanya merekomendasikan teman-teman kalau berasal dari kota Mojokerto itu adalah melalui jalan ini ya, tapi terus ke sana sampai ke arah Ngoro dan kemudian ketemu ke Japanan ya, ataupun alternatif kedua yaitu melewati jalan tol. Tetapi saat ini saya akan menuju ke Trawas, artinya lewat Kecamatan Trawas. Kecamatan Trawas merupakan salah satu kecamatan yang berada di masih Kabupaten Mojokerto, tetapi lokasinya memang tinggi teman-teman, sehingga di sana banyak digunakan oleh para wisatawan atau penduduk kota Surabaya untuk berrekreasi, melepas lelah, melepas penat. Sehingga posisinya itu hampir sama dengan Bogor yang didatangi oleh banyak orang Jakarta ya. Trawas merupakan kecamatan yang masih belum direkomendasikan di Google Map karena mungkin masih jarang ya pengendara yang melewati sana. Di samping mungkin jalannya yang agak sempit ya. Terus kemudian memang jalannya berliku-liku dan naik turun teman-teman, sehingga memerlukan effort yang lebih untuk melintasi jalan tersebut ya. Tapi kita akan coba lihat keadaannya teman-teman seperti apa. Nah ini kita mulai belok kanan, ini sudah menuju ke arah Trawas ya, bukan jalan yang direkomendasikan oleh Google. Ya, pertama kali masuk ke jalan ini terpantau jalannya cukup lumayan halus ya, dan cukup lebar. Kondisinya pun sebenarnya juga cukup ramai ya, karena di sepanjang jalan menuju ke Trawas ini itu juga banyak pemukiman penduduk, juga merupakan jalan yang bisa dilalui bagi orang-orang yang memang berdomisili atau pulang dari silaturahmi di Kecamatan Trawas. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman, jalannya masih mulus ya, jalannya mulus dan cukup lebar. Di sebelah kiri kanan, sebelah kiri adalah pemukiman, di sebelah kanan juga terdapat pemukiman dan juga lahan perkebunan tebu ya. Depan itu kita lihat ada katana teman-teman ya. Ya, katananya masih cenong atasnya. Suzuki Katana GX ya.
Ini adalah Katana tahun muda ya, yang sudah ada power steeringnya. Tetapi sekarang sudah banyak Katana tua yang dimodif, diberikan atap yang trapeze ya, karena penampilannya lebih ganteng ketika, lebih maju ketika atapnya trapeze ya. Jadi cenongnya itu dihilangkan. Kemudian juga sudah mulai dipasang TC ya, 4x4, sehingga roda depan dan roda belakang itu bisa bergerak semuanya, artinya bertenaga semuanya. Karena aslinya Katana itu yang beredar di Indonesia itu adalah kebanyakan adalah hanya 4x2 ya. 4x2 itu hanya ban belakang saja yang bergerak atau bertenaga. Makanya ban belakang itu pasti lebih cepat trapeze daripada ban depan, karena dia yang harus bekerja keras mendorong mobil. Ya, mungkin ini sedikit anekdot teman-teman ya. Kenapa kok mobil-mobil zaman dahulu itu ada yang mengatakan bahwa ban belakangnya itu cepat trapeze atau diistilahkan kurus? Ya, anekdotnya adalah, kata-kata lucunya adalah dia tiap hari memikirkan untuk menyalip ban depan sehingga sampai kurus memikirkan itu teman-teman ya. Ya, jadi itu anekdotnya. Tetapi pada dasarnya dia itu menjadi cepat trapeze karena bertenaga ya. Yang bertenaga itu yang paling belakang, sehingga dia bekerja untuk mendorong kecepatan laju mobil ya. Jika mobil-mobil yang zaman sekarang ya, apalagi yang mesinnya berada di depan, itu kebanyakan mobilnya itu bertenaganya itu adalah menarik yang bagian depan ya. Sehingga posisinya adalah untuk mobil-mobil baru itu kebanyakan ban depannya lebih cepat tipis atau lebih cepat trapeze habis batiknya, seperti itu. Karena yang bertenaga adalah di ban depan, bukan didorong dari belakang ya. Sama dengan mobil yang sekarang kita tumpangi ini adalah yang bertenaga adalah ban depan saja ya, sehingga ban depan lebih cepat tipis. Dan kadang-kadang ketika muatan full terus kemudian ban depan ini kurang tekanan, artinya kurang berat tekanannya, itu bannya bisa slip ya. Dan slip ini kita tahu bahwa dia menggeser dengan atau tergeser dengan aspal, tetapi tidak melakukan perjalanan atau tidak berjalan, sehingga posisinya akan lebih cepat habis. Ya, sampai sejauh ini kondisinya masih lumayan lancar teman-teman ya, jalannya mulus, lancar ya, cukup lebar. Cuman kita harus berhati-hati karena banyak mobil juga yang belok kanan atau belok kiri ya. Di sini semua gapura-gapuranya teman-teman bisa lihat, itu gapuranya bermotifkan kerajaan Mojopahit ya, gardu-gardu kerajaan Mojopahit. Samping kiri adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mojokerto ya. Di depan ini kita lihat juga ada pick up yang memuat gap
berubah ini sepertinya teman-teman ya. Jadi aktivitas pekerjaan itu walaupun sebagian masih menganggap hari raya, tetapi masyarakat sebagian juga sudah menganggap ini sudah hari kerja seperti biasa ya. Ya bismillah, kita salib ini. Inilah suasana jalan menuju Kecamatan Trawas dari kota Mojokerto. Jadi kita masuknya tadi di masjid ya. Saya tidak membaca tadi masjid apa yang kita tempat belok kanan tadi. Tetapi di sepanjang jalan menuju ke Japanan itu teman-teman itu bisa menemukan petunjuk bahwa belok kanan itu adalah ke arah Trawas atau Pacet. Ya, di depan itu kita belok kiri teman-teman. Belok kiri untuk lebih mendekat ke jalan utama dari Mojokerto ke Trawas. Ya, di sini banyak penjual makanan. Ya, jalan sedikit bergelombang teman-teman di sini. Tapi di depan itu kelihatan jalannya sudah mulus lagi ya. Ini adalah di daerah Desa Delanggu ya. Delangu atau Delanggu. Nah, kembali kita setelah pasar tadi kembali mendapatkan jalan yang sebenarnya cukup lebar juga ini teman-teman dan cukup nyaman untuk dilewati ya. Di sini banyak juga pemotor teman-teman. Seperti yang kita lihat ini, pemotor juga mengambil jalan yang untuk mobil ya. Dan dia tidak mau mengambil jalan yang memang khusus lintasan untuk motor. Sehingga teman-teman juga kalau melewati sini lebih berhati-hati, menambah kewaspadaan ya. Di jalan di depan ini menyempit karena ada jembatan ini teman-teman. Jembatan yang saya yakin juga merupakan nantinya tembus ke Sungai Berantas ya. Jalanan lumayan mantap teman-teman. Cuman kalau dirasakan bahwa sepanjang mulai dari masuk tadi sampai di sini itu kita merasakan bahwa jalanan ini dari tadi naik teman-teman ya. Naik terus nanti sampai di Trawas baru turun ke arah Pandaannya. Namun posisinya sampai saat ini naiknya tidak seberapa ya, artinya tidak ekstrim. Hampir tidak terasa, tapi posisinya jalanan ini naik, jadi naik terus. Saya sengaja lewat sini teman-teman supaya juga memberikan informasi yang
lain, artinya sebagai alternatif jalan untuk menuju ke Pandaan ya, dengan rute yang sebenarnya harusnya itu lebih singkat ya. Artinya jalannya itu lebih singkat daripada kita lewat di Japanan. Ya, kita di depan ini belok ke kanan lagi untuk ke arah Trawas ya. Kalau yang belok kiri itu ke arah jalan tadi teman-teman, yaitu ke arah jalanan yang menuju ke Japanan. Ini posisi kita sudah ada di depan Koramil Kutorejo. Kuto itu kota, Rejo itu juga rame teman-teman. Ini kecamatannya, gedung kecamatannya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Motor harus kita waspadai teman-teman. Kondisi jalan masih cukup lebar ini. Masih cukup lebar dan halus teman-teman. Nah, nanti ini perkiraannya adalah sampai ke Pacet jalanannya semacam ini teman-teman. Nah, nanti semakin mendekati puncak itu jalanan akan semakin menanjak lebih tajam ya, dan sedikit berkelok-kelok teman-teman. Ya, jadi ini adalah merupakan alternatif jalan yang bisa teman-teman lalui ya, ketika teman-teman ini menginginkan pemandangan perjalanan yang berbeda, yaitu kalau kebiasaan teman-teman melalui Kejapanan atau melalui tol ya, tetapi di sini adalah jalan alternatif yang memberikan suasana yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi nanti semakin ke atas ini semoga nanti tidak hujan teman-teman, karena semakin ke atas ini pemandangannya akan semakin bagus ya. Dan udaranya pun kalau teman-teman menggunakan motor tentunya lewat sini udaranya akan lebih sejuk teman-teman, dan lebih bersih karena berada di daerah pegunungan ya. Nanti kita tentunya juga akan melewati hutan-hutan ya, yang nantinya akan sampai tembus ke Pandaan. Ini nanti kita akan melewati hutan lindung ya. Jadi hutan yang masih tidak ada penambangan di sana. Jadi pohon-pohonnya besar, tinggi dan tua dan lebat teman-teman. Dan nanti kita akan melewati daerah yang semacam itu. Di Kecamatan Trawas teman-teman, di Kecamatan Trawas ini hampir sama dengan Batu ya. Jadi di sana banyak sekali petani hortikultura, di mana yang ditanam adalah tanaman-tanaman hortikultura. Terus kemudian di sana banyak dibangun villa, dan ada beberapa tempat wisata yang ada di Trawas. Salah satunya adalah pemandian air hangat. Pemandian air hangat yang airnya itu mengandung belerang ya, sama dengan di Cangar ya. Itu berasal dari Gunung Welirang. Gunung Welirang adalah salah satu gunung yang berada di sebelah barat Gunung Arjuno. Kalau Gunung Arjuno itu kita lihat sepanjang hari tidak mengeluarkan asap sama sekali teman-teman ya. Tetapi di Gunung Welirang nanti semoga kelihatan puncaknya, itu mengeluarkan terus-menerus asap belerang. Makanya dinamakan Gunung Welirang itu karena dia adalah sebagai sumber
alam tentunya yang mengeluarkan belerang. Jadi sumber alam yang mengeluarkan belerang. Jadi belerang merupakan salah satu mineral ya, yang banyak digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Salah satunya digunakan untuk pupuk di pertanian ya, untuk pupuk untuk keperluan pertanian. Dan belerang ini merupakan salah satu unsur makro ya, yaitu unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak di dalam proses pertumbuhan tanaman. Ya, kalau biasanya teman-teman para petani itu hanya, khususnya petani tanaman pangan, hanya memikirkan NPK saja, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Sementara banyak unsur-unsur lain yang tentunya saat ini sudah sangat disadari oleh para petani hortikultura bahwa ada bahan makro yang lain, contohnya adalah kalsium, termasuk dengan belerang ini, magnesium, itu merupakan unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang relatif banyak. Bahkan tanaman juga memerlukan unsur mikro ya, seperti besi, tembaga, terus kemudian molybdenum, boron, dan lain sebagainya, yang tentunya diperlukan hanya dalam jumlah yang sedikit. Tapi jumlah yang sedikit ini sangat diperlukan ya. Ya, ibarat tubuh manusia itu adalah vitamin ya, yang diperlukan untuk proses metabolisme, baik itu membuat hormon dan lain sebagainya, katalisator. Itu diperlukan unsur-unsur mikro dengan tentunya baik yang berasal dari anorganik maupun yang organik. Nah, untuk saat ini, untuk yang mikro tersebut itu sangat diharapkan diberikan atau langsung otomatis diberikan karena kita memberikan pupuk organik. Ini posisi saat ini jalan mulai menyempit teman-teman, hanya satu jalur, tidak ada jalur untuk motor ya. Jadi jalur motor bersatu dengan jalur mobil. Kita sampai lagi di perempatan ya. Kalau lurus ke arah Pacet Trawas, kalau belok itu nanti ke Windurejo dan Kertosari ya. Jadi kita nanti ambil jalan yang lurus teman-teman. Posisi di sini cukup ramai teman-teman di hari arus mudik yang arus balik yang terakhir ini. Arus balik gelombang kedua ya. Ini kondisi jalan semakin menanjak ini teman-teman. Wih, itu tadi berbahaya sekali motornya ya. Motornya menyalip ugal-ugalan sampai panter yang ada di depan kita tadi menghindari sampai sedemikian rupa ya. Jadi kadang-kadang teman-teman ya, kita yang pengendara mobil ini takut dengan pengendara motor, karena pengendara motor lebih nekat daripada pengendara mobil. Sedangkan kita tahu bahwa pengendara motor ini sangat riskan sekali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Karena dia ketenggor sedikit saja dia akan
morat-marit ladapan. Nah, itu bahasa Jawanya teman-teman ya. Sehingga dia akan jatuh babras kabeh. Tapi kok cek kendele ya gitu. Ya, mungkin itu adalah anak muda yang masih gak rudur teman-teman ya. Tapi kita yang tentunya sudah semakin dewasa ini tahu bahwa itu adalah membahayakan diri mereka sendiri ya. Dan kita juga harus menghindari supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Ya, semakin kesini ternyata suasananya semakin ramai teman-teman. Karena memang di atas itu juga ada banyak tempat wisata teman-teman ya. Dan memang jam-jam yang jam sekian ini adalah jam tempat atau waktu pulangnya dari tempat wisata ini. Kelihatan beberapa pasangan juga, tapi juga ada yang sesama jenis juga ya, yang turun dari atasnya. Jadi dari tadi sampai sekarang ini belum kita menemukan turunan teman-teman. Jadi jalannya itu menanjak pelan tapi pasti dan menanjak terus karena kita akan naik ke Terawas. Di kiri kanan sudah banyak komoditas hortikultura ya. Tadi yang barusan kita lewati adalah komoditas bawang merah yang ditanam secara luas ya. Kembali di depan kita ketemu dengan pertigaan. Kalau lurus itu ke arah Pacet ya, dan ada yang ke arah rumah sakit. Sekarang posisinya itu ada di Pandan Arum teman-teman. Pandan Arum ya. Kita akan ambil jalan yang tetap lurus teman-teman. Karena jalan yang lurus ini lebih besar ya. Sebenarnya kita bisa belok kiri karena kalau menurut rekomendasi Google Map kita harus belok kiri. Tetapi sepanjang pengetahuan saya nanti kita akan melewati ini saja supaya lebih aman ya. Karena Google Map itu biasanya mencarikan lokasi jalan pintas yang tercepat, tapi kadang-kadang jalan itu terlalu sempit teman-teman, terlalu sempit sehingga kita tidak bisa melintas ya. Ini ke arah pemandian air panas yang namanya di sini adalah Ubalan. Nggak tahu apa itu artinya Ubalan teman-teman ya. Sepertinya dari arah berlawanan sudah ada yang memakai jas hujan ya teman-teman. Nah ini ramai ini di mana ini ya? Banyak sekali mobil yang parkir di sini.
tempat wisata yang ditunjukkan itu adalah Taman Kelinci ya. Ya, kita lihat teman-teman. Ini dari arah atas banyak pemotor yang turun ya. Sudah mulai gerimis ini teman-teman. Walaupun kondisinya panas. Ya, di sebelah kanan ini adalah Taman Edukasi Reptil. Jadi reptil mini park namanya. Dan kita akan terus naik teman-teman. Jalannya semakin naiknya curam ini teman-teman. Ternyata semakin ke atas semakin ramai ini. Karena memang kita tahu hari ini adalah hari Minggu dan merupakan hari untuk menikmati suasana liburan bersama keluarga ya. Sehingga banyak yang memanfaatkan waktu tersebut untuk rekreasi, khususnya pada saat ini di lokasi sekitaran Trawas Pacet Mojokerto. Ya, kita akan salib ini teman-teman. Jadi seperti inilah kita sebagai pengendara mobil ya, kadang-kadang harus lebih mengalah kepada pemotor ya. Ya, ini sudah sampai di depan SMP Negeri 1 Pacet ya. Jalannya masih terus menanjak teman-teman. Itu di sana sudah kelihatan ya. Di samping kanan ya, teman-teman nggak bisa melihat ya, itu banyak pohon-pohon yang tinggi ya, yang merupakan hutan. Udaranya di sini sudah mulai dingin teman-teman, karena sudah masuk wilayah Pacet. Di samping kiri kanan juga ada beberapa hotel ya. Dan ada banyak sekali tempat untuk makan, restoran, lesehan dan lain sebagainya di sini. Juga yang baru tahu itu di samping kiri kita tadi kita lewati itu adalah pintu gerbang perumahan. Jadi jalannya naik ini teman-teman.
saya di depan kantor Kecamatan Pacet. Kalau Pacet itu sendiri asal katanya adalah pacet itu bahasa Jawa dari lintah, teman-teman. Di depan ini juga ada bangunan MKP ya, Mojo Kembang Sore Park. Jadi kawasan rekreasi kayaknya itu. Ya. Sementara jalanan tetap naik, teman-teman. Mobil gereng. Kiri kanan kita adalah mulai banyak terlihat daerah persawahan. Terawas tetap lurus dan belok kiri ke Gondang. Wah, jalannya semakin naik, teman-teman. Naiknya semakin ekstrim. Tapi alhamdulillah tidak terlalu berkelok-kelok di sini ya. Nanti waktu turun itu baru berkelok-kelok. Ini ekstrim sekali, teman-teman ini. Ya, ini harus pakai gigi satu ini, teman-teman. Ini adalah pondok pesantren Raudatul Jannah yang ada di Pacet, Mojokerto ya. Nah, di depan ini menggok kiri ya, Mas? Lah mariku menggok kiri ya. Ya, ya karena sudah lama tidak kesini, teman-teman. Maka saya harus melihat map dulu. Nah, ini rupanya kita, ya saya baru ingat ini adalah pusat kota Pacet ini, teman-teman. Jadi ini adalah jalan satu arah di pusat kota Pacet, dimana nanti teman-teman itu bisa muter. Di sini ada puteran bunderan seperti ini. Ini kalau ke kanan terus akan sampai ke sini lagi, teman-teman. Ya, ini adalah pusat kota Pacet, Mojokerto. Tetapi pada saat ini karena kita akan ke Prigen, Terawas, maka kita akan belok ke kiri di sini.